Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita membaca epistel pada minggu ini yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-4. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita membaca secara bergantian. Saya baca pertama. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istri. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istrimu dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di dunia, di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat AKBP Tamarunang, Minggu 26 September 2021, 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu, hidup sebagai keluarga Allah. Mangulu songon paripeni Tuhani.
2. Ibadah Minggu 3 Oktober 2021. Ibadah Minggu 3 Oktober 2021 dilaksanakan di gereja masuk pukul 09.00 WITA dan berbahasa Batak. Dihimbau kepada semua jemaat yang berencana beribadah di gereja agar tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Penhabisan sintua dan pensiun sintua. Gereja akan melaksanakan penhabisan sintua yaitu pada hari Minggu 3 Oktober tahun 2021 yaitu Amang calon sintua S. Sihombing dan yang pensiun sintua Amang sintua MN Hutajulu dari wilayah 2. Setelah ibadah akan dilaksanakan jamuan kasih dari keluarga sintua MN Hutajulu garing Inang Boru Panjaitan dan calon sintua S. Sihombing garing Inang Boru Sinaga. 4. Bazar makanan. Panitia pesta gereja akan melaksanakan bazar makanan berupa lopes dengan harga Rp25.000 berbungkus. Marilah kita ikut berpartisipasi. 5. Pembinaan calon sintua dan keluarga. Pada hari ini gereja akan melaksanakan pembinaan calon sintua dan keluarga masuk pukul 17.00 WITA. 6. Kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa 28 September 2021 jam 19.30 WITA. Acara ibadah akan dikirimkan melalui WA wilayah masing-masing. 7. Persembahan ke depan. 7A. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk mendukung retret remaja dan Naposo Bulung gereja kita. 7B. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di hari Minggu 3 Oktober 2021 yang akan datang sebagai ucapan syukur atas pelayanan Sintua MN Hutajulu yang akan memasuki masa purna bakti atau pensiun. 8. Gotong royong kebersihan gereja. Jadwal wilayah yang akan membersihkan gereja di minggu ini adalah Parhalado dan Jemaat Wilayah 1, 2, dan 3. Untuk itu kepada semua Parhalado dan Jemaat Wilayah 1, 2, dan 3 agar datang ke gereja ini pada hari Sabtu 2 Oktober 2021. 9. Kegiatan pesta ulang tahun dan pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Kegiatan pesta ulang tahun dan pesta Gotilon akan diisi dengan beberapa kegiatan seperti A. Perlombaan. 1. Tenis meja untuk kategorial Bapak pada hari Sabtu 30 Oktober tahun 2021. 2. Bola voli gabungan kategorial Bapak-bapak dan pemuda pada hari Minggu 31 Oktober tahun 2021. 3. Cerdas cermat Alkitab untuk kategori remaja dan pemuda di semua wilayah 1, 2, dan 3 pada hari Sabtu 6 November tahun 2021. 4. Lomba nyanyi solo sekaligus fashion show anak sekolah minggu pada hari Minggu 7 November 2021. 5. Lomba nasi tumpeng dan bunga altar gereja untuk kategorial perempuan atau ina pada hari Sabtu 13 November tahun 2021. 10. Pesta Gereja HKBP Makassar. Gereja HKBP Makassar mengundang jemaat HKBP Tamarunang untuk ikut berpartisipasi perlombaan dalam rangka kegiatan Pesta Gereja HKBP Makassar. Adapun kegiatan yang akan diikuti oleh jemaat HKBP Tamarunang ialah A. Lomba bola voli campuran Ama Ina Naposo 8 orang di hari Sabtu 2 Oktober 2021 jam 10.00 WITA di Gereja HKBP Makassar. B. Lomba masak nasi goreng untuk ama 3 orang di hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 10.00 WITA di HKBP Makassar. C. Lomba tortor kreasi untuk Ina dan Naposo 4 orang di hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 12.00 WITA di HKBP Makassar. D. Lomba kreativitas alat musik non-elektronik untuk Ama, Ina, Naposo di hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 13.00 WITA di HKBP Makassar.
Lomba cerdas cermat Alkitab untuk 3 orang naposo, bahan CCA dari Injil Lukas, hari Minggu 10 Oktober 2021 jam 15.00 WITA di HKBP Makassar. Lomba cermat buku ND atau CCBE untuk 3 orang naposo, bahan CCBE dari buku ND nomor 1 sampai 37, nomor 183 sampai 235, nomor 753 sampai 777 pada hari Minggu 10 Oktober 2021 jam 16.00 WITA di HKBP Makassar. 11. Telah menerima pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah di hari Jumat 10 September 2021 yang lalu di Gereja Toraja Jemaat Sion Palopo, Klasis Kota Palopo, yaitu Edison Junjungan Sianipar ANT, anak dari Bapak Edward Sianipar, Ibu Romauli Boru Hutagalung, Jemaat HKBP Tamarunang yang tinggal di Jalan Keindahan 6, Blok AA, Garing 96, BTP, Wilayah 3. Dengan Dr. Laura Anggreni Patoding, anak dari Bapak Barnabas Patoding SE almarhum, Ibu Rita Buyang SPD MSI, Jemaat Gereja Toraja Sion Palopo. Kiranya keluarga mereka diberkati Tuhan. 12. Menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita ikut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dan lingkungan gereja dengan membuang sampah masing-masing di tempat sampah yang telah disediakan. 13. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Iin Boru Sianipar, perawatan di rumah. 2. Reja HW Sialai SPI MM, perawatan di rumah sakit akademis. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang merayakan: 1. Dean Dirgantara Nababan 17 September wilayah 2. Sepania Manuel Sihombing 20 September wilayah 1. Gabriel Kelvin Hutasoid 20 September wilayah 3. Gita Putri Nababan 20 September wilayah 2. B Pasaribu 21 September wilayah 3. Grace Melati Namora Borusitorus 24 September wilayah 1. Martin Perianto Rumahorbo SST APT 24 September wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, apabila ada ruas kita atau jemaat yang datang di gereja ini, majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 20 sampai 26 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 19 September tahun 2021 sebanyak 119 orang. 2 Romawi Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 204 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ibadah offline dan online pada saat ini, marilah kita membuka firman Tuhan yang tertulis dari surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 17. Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apabila bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba, doulos, kita harus tahu dulu apa itu hamba. Beda pengertian hamba di zaman ini, beda pengertian hamba di zaman perjanjian baru. Itu berbeda sekali. Kalau hamba di zaman ini, dia sangat dekat dengan undang-undang hak asasi manusia. Tetapi kalau hamba di zaman perjanjian baru, tidak ada itu yang namanya HAM. Hak asasi manusia itu tidak ada. Itu sebabnya bagi orang zaman dulu di teks khotbah kita ini, hamba atau budak, bahasa kasarnya budak, bahasa halusnya itu hamba, itu seperti, maaf, benda mati. Seperti bangku yang saudara duduki saat ini. Jadi budak sama dengan bangku, budak sama dengan benda mati, yang tidak ada harga dirinya, yang tidak ada nilai kebebasannya. Karena kebebasan seorang budak itu di tangan tuannya, di tangan yang punya budak itu. Contohnya kalau budaknya mau makan, kalau tuannya tidak mengizinkan dia makan, dia tidak bisa makan. Kalau dia mau minum, kalau tuannya tidak mengizinkan dia minum, dia tidak bisa minum. Meskipun dia sangat kehausan, dia tidak bisa minum.
sampai tuannya mengizinkan dia bisa minum. Apalagi kalau dia mau beristirahat, tidak bisa suka-sukanya sampai tuannya mengizinkan, ya kau boleh istirahat. Kalau tidak diberi izin, tidak bisa. Itu parahnya dulu. Tidak ada di situ HAM, tidak ada di situ. Tidak ada dulu tentang hak asasi manusia, tidak ada. Suka-sukanya tuan itulah apa yang mau diperbuat dengan budaknya. Dia mau dijual, dia mau disakiti, dia mau dikasih makan, dia mau dikasih minum, terserah. Itu sebabnya persauran kumpulan budak dan tuan itu berbeda. Tidak boleh itu budak satu meja dengan tuan, tidak boleh. Itu pelanggaran besar. Ada meja khusus untuk tuan dan ada meja khusus untuk budak. Tidak boleh bercampur budak itu ke tuan, tidak bisa. Kasta itu sangat besar perbedaannya. Bagaimanapun dia budak tidak bisa menjadi tuan. Budak tetap dia budak sampai keturunan yang ke-7 pun dia tetap budak. Tidak bisa dia menjadi orang kaya. Dia tetap budak. Sampai anak cicitnya pun tetap budak. Itu ngerinya. Bayangkanlah kalau kita hidup di zaman dulu. Bagaimana perihnya seorang budak diperlakukan seperti itu. Kalau sekarang coba dia nggak dikasih makan budaknya, hambanya, langsung HAM. Jangankan itu, anak murid saja, maaf, berbuat kasar gurunya, langsung dilaporkan ke polisi, HAM. Jadi berbeda saudara pengertian hamba di zaman ini dengan pengertian hamba di konteks perjanjian baru. Itu sebabnya hamba Onesimus dia kabur dari tuannya si Filemon. Kabur, dia nggak tahan dia. Dan menurut berbagai penjelasan tafsiran, Onesimus itu diperkirakan telah melakukan tindakan kejahatan kepada tuannya si Filemon. Makanya dia kabur dia dari rumah tuannya itu. Sudah diperlakukan dengan tidak sewenang-wenang, diperlakukan seperti meja, diperlakukan seperti benda mati. Dia mencuri, kabur dia. Ketika dalam pelariannya dia berjumpa dengan Paulus. Disitulah konteks khotbah kita ini. Paulus lagi dalam penjara. Dikatakan tadi dia sudah tua. Di penjara bukan karena dia berbuat kriminal. Di penjara dia karena mempertahankan iman kepada Yesus. Di penjara Paulus tetap dia bisa berbuat baik. Di penjara Paulus tetap dia bisa menginjili. Di penjara Paulus tetap dia bisa memberitakan kabar baik. Dia dikurung, dia ditawan, tapi dia tetap berbuat baik, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Beda di zaman ini. Di zaman ini sekarang manusia serba bebas. Di zaman ini kita tidak terkurung, kita bebas, kita tidak ditawan, kita tidak dirantai, kita bebas. Tapi sayangnya firman itu kita kurung. Terbalik bukan? Tapi sayangnya Injil itu yang kita tawan, Injil itu yang kita rantai. Kita bebas, tapi firman tidak kita berikan bebas. Tapi Paulus, dia tidak bebas, dia dirantai, dia dikurung, tapi firman tidak terkurung. Firman tetap bergerak bebas. Itu sebabnya saudaraku, jangan kurung firman Tuhan. Bebaskan firman Tuhan dalam dirimu. Kalau saudara tahu firman Tuhan, katakan itu. Katakan firman Tuhan sebagaimana saudara tahu tentang firman Tuhan. Katakan itu kepada sahabatmu. Katakan itu kepada tetanggamu. Katakan itu kepada orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, yang dalam keadaan yang tidak semangat. Katakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Dengan perkataanmu, dengan buah pikirmu, dengan sikapmu, disitulah kita membebaskan firman Tuhan itu. Supaya firman Tuhan bukan untuk aku saja, tapi firman Tuhan juga untuk semua orang. Itulah pengertian
kita membebaskan firman Tuhan. Dan lihatlah Paulus, sesulit apapun dia, bayangkan dalam penjara. Kalau penjara sekarang sama dulu berbeda juga. Penjara sekarang hanya dalam kurungan udah selesai. Kalau penjara dulu itu tangan diborgol, tangan dirantai, kaki dirantai. Bayangkan, kakinya dirantai loh. Si Paulus itu sudah dikurung, tangannya dirantai, kakinya dirantai. Itu kalau penjara sekarang tengok, hanya dikurung saja dia, sudah selesai. Tapi ketika Paulus dikurung, tangan kaki dirantai, di situ dia masih bisa berbuat baik. Luar biasa. Saudara-saudara, sesulit apapun hidup kita, tetap berbuatlah untuk baik. Sesulit apapun keadaanmu saat ini, sesulit apapun kondisi ekonomimu saat ini, sesulit apapun pekerjaanmu saat ini, tetap pertahankan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu tidak melihat kondisi. Ketika saya lagi moodnya baik, baiklah saya. Ketika dengan sedang bad mood yang buruk, jangankan berbuat baik, menegur saja tidak mau. Berbuat baik tidak terpengaruh dengan kondisi hidupmu. Bad mood, good mood, tetap berbuat baiklah. Sama seperti Paulus tadi, dia di penjara, perbuatan baik itu tetap dilaksanakan. Perjumpaan Onesimus dan Paulus membuahkan hasil yang luar biasa. Onesimus menjadi pengikut Kristus. Itu sebabnya tadi dikatakan dia buah hatiku. Artinya dia adalah anak rohani, hasil penginjilan daripada si Paulus. Onesimus telah menjadi pengikut Kristus, telah menjadi Kristen, dan disuruh pulang ke rumah tuannya Filemon. Pulang kau ke rumah tuanmu Filemon, jangan takut, kau kan sudah Kristen kok. Kan begitu ya kalau bahasa kita di sini ya, pulang kau, jangan takut. Ku tulis pun surat sama Filemon supaya diterima kau. Inilah surat pribadinya si Paulus kepada Filemon supaya Filemon menerima dia. Saudaraku, kalau kita pikirkan secara psikologis dari Filemon ini, saya pikir Filemon berat menerima Onesimus. Karena apa? Karena dia sudah melakukan tindakan yang merugikan Filemon. Kok si Paulus menyuruh lagi, disuruh pulang, disuruh terima? Filemon itu berhak menghukum Onesimus, dibawa ke penjara dan dihukum mati. Dia berhak, karena dia tuan. Dia berhak menghukum mati si Onesimus. Dia berhak pada saat itu disuruh hukum mati saja ini budakku ini, karena dia sudah melakukan tindakan kejahatan. Bisa dia. Tapi Paulus mengelek-elek, mak jakon maibana jalo ma, terimalah budakmu itu, Onesimus itu, terimalah dia seperti engkau menerima aku, seperti aku menerima kamu. Terimalah dia di ayat 17, seperti aku sendiri. Terimalah dia sebagai saudaramu yang kekasih, bukan lagi sebagai status budak, tetapi sebagai seorang saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Onesimus tetap dia budak, tetapi Paulus meminta kepada Filemon, ubah cara pandangmu melihat Onesimus. Dia benar, Onesimus ini budak, tapi ubah cara pandangmu, ubah cara melihatmu. Jangan lagi kau perlakukan dia seperti sewenang-wenang, tapi perlakukan dia sebagai saudara, perlakukan dia sebagai dongan tubuh, perlakukan dia sebagai teman seiman, perlakukan dia dengan kasih. Meskipun berat perlakuan Onesimus dulu terhadap engkau, tapi terima dia seperti Kristus telah menerima engkau apa adanya. Benar, saudaraku, kalau kita lihat betapa besarnya dosa saya, betapa jahatnya saya, betapa jahatnya kita,
Kalau dari pikiran manusia mungkin, bagaimana mungkin saya diterima Tuhan? Saya begitu jahat. Saya orang paling jahat. Tapi justru Tuhan menerima kita apa adanya. Kan begitu. Sejahat apapun manusia, sebesar apapun dosanya, semerah apapun kesalahannya, dia akan kubuat bersih seperti salju. Apa enggak luar biasa itu anugerah Tuhan itu? Amazing grace itu. Sejahat apapun manusia, Tuhan mau menerimanya kalau dia bertobat. Begitulah dielek-elek si Paulus, si Filemon, terima dia. Meskipun dia sudah jahat kepada engkau, terima dia sebagai saudara kekasih. Betul dia budak, tapi cara pandangmu sekarang bukan lagi cara pandang yang dulu, tapi cara pandang Kristen. Terima dia dengan iman, dengan kasih. Perlakukanlah dia seperti seorang sahabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemulihan hubungan antara keluarga, antara sahabat, teman di gereja, teman di kantor, teman di punguan marga, hanya bisa dikerjakan oleh kasih. Pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan dengan kasih. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki oleh kasih. Itu sebabnya kasih itu luar biasa. Love is amazing. Kasih itu luar biasa. Hubungan serusak apapun, aku dengan teman sekantorku, aku dengan teman sehuriaku, aku dengan teman hidupku, di keluargaku, itu bisa diperbaiki dengan kasih. Jangan tunggu nanti anon mai, boy mai, gampang mai, saya do noeng hatat tadangi. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu ikon ibadah do parjolo. Anggo songon ido, adi kami pajupang be. Lihat tadi Paulus, hei Filemon, terima dia. Sekarang budakmu itu mau kembali kepadamu, terima dia. Saudaraku, jemaat HKP Tamarunang yang ada di gereja dan ada di rumah, jangan tunggu nanti supaya hubungan saudara baik dengan keluarga, dengan teman di gereja, dengan teman di kantor, dengan siapapun yang saat ini saudara tidak sukai. Jangan tunggu nanti, tapi sekarang, saat ini. Saya katakan tadi, sesulit apapun, serusak apapun hubungan kita bisa diperbaiki dengan kasih Kristus. Jangan kau batasi kasih Kristus dengan pikiran kita, karena kasih Kristus jauh melebihi apa yang kau pikirkan. Jangan tunggu ikun ibana ro, ikun au naro, mada foto ibana, manang BHP maulna, porsea doau, tuhatai do mandungani. Porsea maha muakamang inang, napa sebelum remaja. Tuhan mengajari kita akka aha mananeng sidohonota sedenggan hubunganon. Mulai torgengsi do, adigan B dengan hubungan, adigan B dengan persauran. Molo neng gengsi do, harga diri tapat tujolo. Sampai kapan? Sampai kapan pertanyaannya? Sulit kita jawab. Tahun depan, jangan-jangan 10 tahun lagi, atau jangan-jangan tidak akan terjadi. Kalau harga diri yang kita tonjolkan, harga diri yang kita kedepankan, saya pikir itu sangat sulit. Tapi kalau kasih yang saudara kedepankan, kasih Kristus, sesulit apapun, serusak apapun, kita akan bisa kembali baik. Pemulihan hubungan itu akan terjalin lagi. Seperti ibu-ibu menjahit, kan begitu. Dijahit lagi pakai benang, pakai jarum, dijahit lagi. Seperti itulah pemulihan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dijahit lagi dan menjadi satu pakaian yang bagus. Kalau kita mau berhubungan baik, mau menonjolkan kasih dengan siapapun, maka Tuhan akan menjahit. Dia akan merajut kita kembali menjadi satu kesatuan yang utuh di tengah-tengah keluarga, gereja, lingkungan masyarakat di mana saudara bekerja beraktivitas. Dimanapun kita berada, kasih pertahankanlah. Amin. Kita berdoa.
Tuhan, kami belajar dari Filemon, kami belajar dari Paulus, kami belajar dari Onesimus yang mau kembali ke rumah tuannya, dan Filemon juga mau menerima budaknya itu dengan cara pandang yang berbeda, menerima sebagai seorang sahabat, menerima sebagai seorang saudara, saudara di dalam Kristus dalam iman. Tuhan, bantu kami supaya kami pun mau seperti Filemon ini, berdamai dengan semua orang, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan teman-teman satu gereja, berdamai dengan teman-teman satu kantor, dengan masyarakat sekitar kami, dengan teman satu punguan marga kami. Ajarkan kami supaya kami melakukannya secepat mungkin. Tidak tunggu harus dia yang datang, tapi harus kami yang datang dulu. Karena Kristuslah yang datang dulu kepada kami. Melalui Kristus Yesus anakmu yang tunggal itu mati menebus dosa-dosa kami. Itulah tanda bahwa Tuhan yang menerima kami, Tuhan yang lebih dahulu mau mengampuni kami. Seperti itulah kami diajak, kami lebih dahulu berdamai dengan orang-orang sekitar kami, sehingga terjadi keharmonisan, kekeluargaan dalam Tuhan, kekerabatan, satu persekutuan yang utuh, yang membahagiakan, yang harmonis. Karena pada dasarnya kami ini butuh damai, kami butuh bersahabat, kami butuh relasi, kami butuh teman. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih untuk ibadah yang kami jalankan pada saat ini, baik offline dan online. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan tetap memberikan kami kesehatan di tengah-tengah pekerjaan kami, pekerjaan jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu bekerja, di pemerintahan, ASN atau PNS, yang punya perusahaan, berwira swasta, yang berjualan di pasar, tukang ojek, apapun pekerjaan kami Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkatilah pekerjaan, perusahaan, jualan, dan kendaraan yang kami pakai ketika kami beraktivitas dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu yang sedang sakit, Iin Boru Sianipar dan Amang R Silalahi Boru Simarmata. Tuhan, kasihanilah kepada jemaat-Mu yang sedang sakit ini. Berikanlah kesembuhan, berkati obat, makanan, minuman yang kami yakini itu sebagai jembatan kesembuhan Tuhan, supaya jemaat-Mu ini tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Berkati juga keluarga yang menjaga, agar mereka juga tetap diberikan kesehatan. Tuhan, kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran di minggu ini, kasih setia Tuhanlah yang tetap mengingatkan mereka untuk bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dalam kondisi apapun yang mereka jalani saat ini. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Kami juga mendengar jemaat-Mu yang sudah menerima pemberkatan nikah, Amang Edison Junjungan Sianipar dan Inang Dr. Laura Anggreni Patoding. Berkatilah kedua jemaat-Mu ini Tuhan, keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang membawa berkat bagi orang sekitar dan bagi keluarga. Kami juga mendoakan berbagai kegiatan di HKP Tamarunang, terutama untuk persiapan kami pesta ulang tahun dan pesta panen di bulan November yang akan datang. Telah kami rintis dengan berbagai kegiatan mulai minggu ini, yaitu bazar makanan. Tuhan, sertai, temani, dan berikan hikmat kepada para panitia yang sudah dilantik, agar mereka tetap bekerja dan bekerja melayani Tuhan dengan semangat. Entah apapun yang akan mereka hadapi
baik suka ataupun duka, dalam kepanitiaan mereka, kami yakin Roh Tuhan tetap memberikan mereka jalan keluar ataupun kebijakan supaya berhasil program gereja demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga akan mengikuti pertandingan yang akan dilaksanakan oleh HKBP Makassar. Biarlah kami juga semangat, karena kami dengan HKBP Makassar adalah satu dalam tubuh Kristus di HKBP. Kami juga mendoakan bagi jemaatmu dalam pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga, pergumulan orang tua dengan anak-anak, pergumulan suami istri yang sampai sekarang menantikan seorang anak. Tuhan, banyak sekali pergumulan jemaatmu ini. Tengok, lihatlah mereka. Mereka datang ke gereja ini dengan membawa pergumulan-pergumulan mereka. Mereka datang dengan membawa air mata mereka. Mereka datang dengan membawa kesedihan mereka. Kesedihan mereka itu sampai tak terkatakan lagi. Tapi mereka katakan itu dengan kata hati mereka. Kami yakin, meskipun mereka berdoa dengan kata hati, Tuhan mendengar dari lubuk hati yang paling dalam. Seruan mereka, teriakan mereka, permohonan mereka saat ini, agar Engkau menjamah, agar Engkau melihat dan menolong jemaatmu ini. Betapa rindu mereka kepada Engkau Tuhan, betapa sayang cinta kasih mereka kepada Engkau Yesus. Untuk itu kami mohon kehadapan-Mu saat ini, kabulkanlah permintaan mereka, dan biarlah itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Belas kasihan Tuhanlah yang mereka nantikan. Mereka tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Mereka tidak berdaya tanpa Tuhan di sisi mereka. Kami yakin Tuhan ada di situ, di hati mereka, di pikiran mereka, dan kami yakin mereka akan menantikan jawaban dari doa mereka tersebut. Kami juga mendoakan bagi jemaatmu yang sedang dan akan mengikuti ujian CPNS. Perjuangan mereka, biarlah Tuhan memberkati. Bila Tuhan izinkan mereka lulus, biarlah mereka tetap rendah hati. Tapi bila Tuhan mengizinkan mereka untuk tetap berjuang di tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang, mereka hampir menang, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan pengharapan. Kami juga mendoakan bagi para TNI Polri yang bertugas di daerah Papua, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, teman-teman kami. Kami mendoakan Tuhan supaya mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi di tengah-tengah tugas mereka di daerah Papua. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga Tuege Inang Baru Gultom yang sedang berduka pada saat ini, di mana keluarga mereka di Jakarta telah Tuhan panggil. Kami mendoakan Inang Baru Gultom beserta dengan anak mereka yang pergi ke Jakarta, ke rumah duka. Tuhan kiranya menyertai dalam perjalanan, melindungi sampai di tempat dan kembali ke Makassar. Terlebih Tuhan memberikan penghiburan di semua keluarga, karena Tuhanlah penghibur yang sejati bagi iman kami. Kami juga mendoakan kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan tahunan ataupun ucapan syukur dan berupa sumbangan. Biarlah kasih setia Tuhan yang menemani kehidupan mereka. Tuhan yang baik, minggu depan gereja akan melaksanakan pajak konan Sintua dan pensiun Sintua. Kedua hamba Tuhan ini dan keluarga sampai hari H dan hari selanjutnya, kami mendoakan Tuhan menjaga hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa permohonan kami, seruan kami
ke dalam tangan-Mu. Yesus Kristus penyelamat hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke depan altar sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 1 dan seterusnya.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam sehat untuk kita semua.